Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Nasaihul Ibad fi bayani alfat al-munabbihat al-isti'dad yaumil ma'ad Ibni Hajar. Nasaihul Ibad itu sendiri karangan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah taala. Alhamdulillah ini di bab khumasi bab kelima makalah kedua tiga. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu salisatu wal ashrun. Bermula makalah yang kedua tiga itu qala Umar, berkatalah Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu an. Apa kata beliau? Ra'aitu jami'al akhillai. Telah aku lihat akan semua akhilla, semua kekasih ya. Akhilla ini khalil. Telah aku lihat akan semua kekasih, ail asdiqa, akan semua teman baik. Falam ara khalilan afdala min hifdzil lisan. Maka tidak aku lihat, maka belum aku lihat ya akan seorang kekasih akan yang lebih utama dari menjaga lidah. Teman memang banyak ya. Ada teman baik, ada teman jahat juga, ada teman dekat, teman jauh. Nah, tapi teman itu semua masih di luar diri kita. Nah, jadi menurut Khalifah Umar radhiyallahu an, teman terbaik itulah diri, menjaga lidah. Nah, ini bukan berarti juga kita nggak boleh punya teman, nggak. Artinya dalam hidup mestinya kita punya teman juga, teman berbagi hal-hal yang penting, teman yang bisa membimbing kita kepada kebaikan. Nah, itu maksudnya. Tapi ini tidak berbicara tentang teman di luar diri kita, tapi teman yang ada dalam diri kita. Menjaga lisan bisa juga dianggap sebagai teman, karena teman itu untuk menolong, kan, menolong. Jadi yang paling bisa menolong kita yang pertama ya diri kita. Menjaga lidah itu sangat menyelamatkan sekali. Banyak masalah yang ditimbulkan karena orang sembrono dalam berucap, terlalu mudah menuduh orang lain. Maksudnya tanpa pikir-pikir dulu langsung kita mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Itu jadi sumber masalah. Wa kam baina abdin sakata tasawunan anil kadhibi wal ghibah wa baina abdin sakata listila'i sultanil haibati alaih. Ini beliau pengen menjelaskan di sini teman yang paling baik itu menjaga lidah dia. Diam karena apa? Karena ada orang yang diam terpaksa diam. Ada yang orang yang bebas tapi memilih diam. Nah, beda. Dan bermula berapa banyak itu di antara hamba yang diam ya karena menjaga dari kebohongan dan gosip, dan di antara hamba yang diam ya karena dikuasai oleh sultan hebat di atasnya. Artinya sangat jauh perbandingan seorang hamba yang diam. Dia orang merdeka, bebas, bisa ngomong, bisa juga diam. Dia memilih diam untuk menjaga dirinya dari kebohongan dan gosip. Ini yang sangat tinggi nilainya. Dibanding di antara seorang hamba dia diam karena ketakutan dikuasai oleh sultan hebat. Jadi sultan di sini bisa arti orang, bisa arti kekuasaan. Jadi orang yang diam karena di bawah tekanan, nggak berani buka mulut, dia itu nggak ada nilainya. Ya, tapi diam ketika kita mampu berbicara, tapi kita diam, nah itulah nilainya yang hebat. Sering kita dengar hadis Nabi kan, ya, yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, faliyakul khairan, awliyasmut. Jadi orang yang beriman itu berkata baik atau diam. Ya, itu jami'al libas, aku telah melihat akan semua pakaian. Falam ara libasan afdala minal wara. Maka belum aku lihat akan satu pakaian akan yang lebih utama dari wara. Ya pakaian banyak sih mereknya ya, tapi pakaian yang paling utama ya yang ada pada diri kita sendiri yaitu wara, menjaga diri. Apa arti wara? Qala Ibrahim bin Adham, berkata oleh Ibrahim bin Adham rahimahullah, al-wara'u tarku kulli syubhah. Wara itu yaitu meninggalkan setiap syubhat. Kita memerlukan sesuatu, tapi dia syubhat kita tinggalkan. Itulah wara. Menjaga diri dari yang syubhat. Kalau dari yang haram mah wajib kan? Wara wajib. Ini meninggalkan sesuatu yang belum jelas. Walaupun secara fikih boleh aja. Sesuatu yang kita kita shock dia haram apa tidak. Eh, Shock tidak mempengaruhi kan. Tapi untuk waraknya yang meninggalkan. Artinya kita membutuhkan sesuatu.
Tapi karena dia syubhat kita tinggalkan. Itu baru wara namanya. Amma tarku ma la yanfa'uka fahuwa tarkul futulan. Adapun bermula meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat ia kepadamu. Bahwa dia meninggalkan sesuatu yang dia tidak bermanfaat kepadamu. Dan engkau juga tidak membutuhkan, kemudian engkau meninggalkannya. Itu namanya tarkul futulan. Meninggalkan futulan. Arti futulah itu hal-hal yang tidak penting. Meninggalkan hal yang tidak penting dan tidak kita butuhkan. Itu namanya bukan wara. Ya. Qala Rasulullah bersabdalah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam li Abi Hurairah bagi Abi Hurairah. Kun wari'an, jadilah kamu hai Abu Hurairah itu seorang yang wara. Takun a'badan nas, niscaya adalah engkau itu yang paling abidnya manusia, paling solehnya manusia lah bahasa kita ya. Jadi kun fi'il amar, takun jawabnya, jadilah kamu itu seorang yang wara. Kalau kamu bisa jadi orang wara, hai Abu Hurairah, engkau menjadi orang yang paling ahli ibadahnya. Ya. Jadi apa ya? Kalau kita jadi wara itu nggak terpengaruh dengan harta yang dimiliki oleh orang lain. Nah, nah itu. Itu jami'al mali falam ara malan afdala minal qanaah. Aku telah melihat akan banyak harta. Maka belum aku lihat akan harta akan yang lebih utama dari qanaah. Harta itu banyak. Tapi harta yang paling bernilai ya sifat qanaah yang ada dalam diri kita. Ya, apa itu arti qanaah? Wahia, dianya qanaah itu tarkut tatallu'in ilal mafqud. Meninggalkan mencari-cari kepada yang enggak ada. Meninggalkan melihat-lihat kepada yang enggak ada. Kita biasanya kan suka cari yang enggak ada. Lupa bersyukur terhadap yang ada. Nah, selalu kita melihat kepada yang enggak ada, yang belum ada. Sehingga timbullah angan-angan yang panjang. Pengen ini, pengen itu kan. Nah, jadi karena itu berarti menerima apa adanya bahasa Indonesia. Artinya meninggalkan melihat-lihat kepada yang enggak ada. Wal istighna ubil maujud dan merasa cukup dengan yang ada. Alhamdulillah ada sepeda. Nah, jangan sepeda ada nggak kita syukuri, sibuk kita andaikan. Kita punya motor kan, berkhayal terus. Ya bekerja nggak dilarang, yang dilarang berkhayal, mencari yang nggak ada. Karena 90% masalah, bukan masalah, galau ya, kegundahan kita dalam hidup ini disebabkan karena pikiran kita tentang dunia. Memang kita hidup di dunia, nah, dan juga yang kita pikirkan selalu dunia masalahnya. Coba kita uh, diam sejenak misalkan. Kita lihat isi pikiran kita, apa yang kita pikirkan. Rata-rata dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi. Pasti yang kita pikirkan, tentunya tidak semuanya ya. Isi pikiran kita kadang uang, bayar ini, bayar itu. Tentang keinginan beli ini, beli itu. Atau tentang urusan si bulan, urusan si bulan. Pokoknya pikiran kita ya berkisar urusan-urusan dunia. Nah itu. Itulah yang bikin kita galau. Bukan berarti nggak boleh kita mikirin urusan dunia, tapi bagaimana cara, gimana ya kata para ulama, kita mengurangi lah, meminimalkan. Nah, karena dunia memang nggak ada selesainya. Dan semua juga butuh dunia kan. Nah itu. Qanaah. Harus qanaah. Berat nih qanaah. Kalau Rasulullah berkatalah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kun wari'an. Jadilah kamu itu seorang yang wara. Takun a'badan nas. Niscaya jadilah kamu itu yang paling ahli ibadahnya manusia. Wa kun qani'an takun askaran nas. Jadilah kamu itu seorang yang qanaah. Niscaya adalah kamu itu yang paling bersyukurnya manusia. Benar ini. Kalau kita qanaah, selalu ada alasan untuk bersyukur. Karena nikmat Allah nggak pernah lepas dari diri kita. Betapapun susah sempit, ya, pasti selalu ada nikmat Allah di sana. Wahibbalin nasi ma tuhibbu li nafsik. Sukailah olehmu. Ahibba ini fi'il amar. Wahibbalin nas. Sukai olehmu bagi manusia ma tuhibbu li nafsik. Akan apa saja yang engkau sukai untuk dirimu. Kalau kita ngamalkan hadis ini nggak bakal menyakiti siapapun. Walaupun kita berbeda dengannya. Karena berbeda kita dengan orang lain yaitu berbeda mengambil keputusan, ya. Berbeda keinginan sehingga terjadilah ya perbedaan. Nggak harus membuat kita jadi berselisih, bermusuhan. Kita menginginkan yang baik, orang juga menginginkan yang baik.
Wahibbalin nas, sukai olehmu bagi manusia akan apapun yang kau sukai untuk dirimu. Takun mukminan, niscaya adalah engkau itu seorang yang mukmin. Mukmin sejati itulah menyukai untuk dirinya, menyukai untuk orang lain apa yang dia sukai untuk dirinya. Kita pengen bahagia, kita juga menginginkan kebahagiaan orang lain. Kita pengen kaya raya, kita juga menginginkan saudara kita kaya makmur senang hidupnya. Kita pengen tak punya hutang, kita juga menginginkan saudara kita terbebas dari hutang. Wahsin mujawarata man jawaraka. Baik-baiklah kamu akan memperlakukan orang yang baik-baiklah kamu mujawarah akan mendekati ya, mendekati orang yang mendekati ia akan engkau. Jadi di sini berbuat baiklah kamu akan mujawarah, akan mendekati orang yang bertetangga ia akan engkau. Takun musliman, niscaya jadilah kamu itu seorang muslim. Jadi ini maksudnya lebih kurang, hendaklah kita baik-baik dengan orang yang di dekat kita. Ketika itu kita baru sah disebut seorang muslim. Karena muslim itu orang Islam lain atau siapapun yang lain merasa nyaman, selamat dari lidah kita, dari gangguan kita. Nah, jadi muslim sejati, muslim yang tidak pernah mengganggu orang lain. Perilakunya, tingkah lakunya, gerak-geriknya, ucapannya, sepak terjangnya tidak pernah menyakiti orang lain. Itu muslim sejati. Nah, wa qillat dhahiqa, kurangi olehmu fi'il amar. Wa qillat dhahika, kurangi olehmu akan tertawa. Fa inna kasratad dhahiki tumitul qalba. Karena sungguhnya banyaknya tertawa itu membuat mati akan hati. Mengeraskan hati kalau tertawa terus. Harus sering-sering menangis. Qara'aitu jami'al birri. Qara'aitu jami'al birri. Aku telah melihat akan semua kebaikan. Falam ara barran afdala minan nasihat. Maka tidak aku lihat akan kebaikan akan yang lebih utama dari nasihat. Apa arti nasihat? Ya, dianya nasihat itu as-sidqu fil amal. Jujur dalam beramal. Nah itu kebaikan terbaik kita jujur dalam beramal. Jujur dengan Allah, jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap manusia. Apa yang kita lakukan berdasarkan kejujuran, nggak ada apa namanya, nggak ada sesuatu di baliknya. Benar dalam beramal ya, sidqu benar, jujur dalam beramal. Wal birru naw'ani, kebaikan itu ada dua macam, silatun wa ma'rufun. Ada namanya kebaikan yang berupa silah hubungan baik dan ma'ruf kebaikan. Fasilatu tabarru'un bibadlil mali fil jihadil mahmudah. Nah, ini birru ini di sini kebaikan. Kebaikan itu ada dua. Ada kebaikan yang berupa silah namanya, ada yang ma'ruf. Apa maksud silah? Fasilatu tabarru'un bibadlil mal. Maka silah itu hubungannya. Silah itu yaitu tabarru, satu kebaikan. Bibadlil mali dengan memberikan harta fil jihadil mahmudah ke arah yang baik. Lighairi iwadin, bukan karena ganti yang diharapkan. Nah itu silah di sini berarti kita memberikan sesuatu. Di sini khususnya harta ya. Memberikan harta pada arah tertentu, pada kelompok tertentu, pada orang tertentu, bukan karena mengharapkan sesuatu di baliknya. Memberi, memberi aja. Ya, karena pengen menolong ya bisa, pengen membantu bisa, mengharapkan pahala dari Allah bisa, tapi bukan karena ada mengharapkan ganti dari yang kita beri tadi. Ya. Kadang ada juga kita memberi karena dia sudah memberi ke kita kan. Nah, itu berarti bukan silah namanya. Kalau di sini ya. Jadi kebaikan yang berupa silah di sini. Ya, kalau menurut Imam Nawawi, Syekh Nawawi rahimahullah memberikan satu tabaruk, melakukan satu amalan baik dengan memberikan harta pada arah tertentu yang terpuji yang bukan karena mengharapkan balasan. Qala Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha. Jubilat, dipaksa akan hati. Jubilat maksudnya sudah bertabiatlah oleh hati. Jubilat itu semacam terpaksa bertabiat. Dipaksakan akan hati untuk mencintai orang yang berbuat baik ia kepadanya dan membenci orang yang berbuat buruk ia kepadanya. Jadi hati manusia itu memang secara tabiat ya, menyukai orang yang berbuat baik kepadanya, membenci orang yang berbuat buruk. Sekalipun yang berbuat baik itu penjahat.
Ada penjahat misalkan, katakanlah bandar narkoba segala macam. Kalau suka menolong, itu kadang ya, suka timbul rasa cinta. Manusia itu semacam tabiat susah untuk menghindari. Penjahat sekalipun kalau dia suka berbuat baik, suka membantu menolong, apalagi dalam keadaan susah, kadang timbul cinta kepadanya. Itu bahaya. Makanya kita harus berteman dengan orang-orang yang baik, jangan sampai mencintai penjahat kan. Nah, karena ini di sini Syekh Nawawi membawakan ini untuk mendukung bahwa kita memang harus suka menolong, ya kan? Ya, suka menolong, yang kita tolong pasti tanpa diminta pun dia akan mendoakan kita, mendoakan. Nah, coba kita lihat kan, kita selalu mendoakan orang-orang yang pernah mengajari kita waktu kecil kan. Kita ingat guru-guru SD kita, guru-guru yang mengajarkan kitab dasar kepada kita. Walaupun kadang kita sudah tidak pernah bertemu dengannya, pasti kita kirimkan doa. Memang orang yang berbuat baik susah untuk dilupakan. Fafil birri ridwanna, dalam berbuat baik itu ada ridhonya manusia. Fafil taqwa ridallah, dalam takwa itu ada ridhonya Allah Ta'ala. Wa man jama'a bainahuma faqad tammat sa'adatuhu wa ammat ni'matu. Barang siapa yang mengumpulkan di antara keduanya, berbuat baik iya, takwa iya, ridha manusia dapat, ridha Allah juga dapat. Barang siapa yang mengumpulkan di antara keduanya, faqad tamat, maka sungguh telah sempurnalah oleh kebahagiaannya, wa ammat ni'matuhu, dan ratalah umumlah oleh nikmatnya. Wal ma'ruf naw'ani, ma'ruf itu ada dua, qaulun wa amalun. Ada perkataan, ada perbuatan. Ada ma'ruf dengan perkataan, ada ma'ruf dengan amal. Fal qaulu huwa taibul kalam, husnul bishri wa tawaddudi bijamilil qaul. Bermula kaul, kaul yang ma'ruf itu taibul kalam, wangi kalamnya, baik kalamnya, tidak menyakiti. Husnul bishri, ini husnul bishri apa? Bishrun, bishrun kabar gembira, basyira wa nadhira. Bagus kabarnya. Nah, masih bagus dalam bergaul mungkin maksudnya. Wat tawaddudi, dan bagus dan mencintai dengan bagusnya perkataan. Tawaddud, mencintai, menyukai dengan bagusnya perkataan. Kaul itu bisa dalam bentuk kalam yang baik, bisa dalam bentuk bagusnya pergaulan, bisa bentuk kasih sayang dengan menggunakan kata yang bagus. Wal amalu, dan bermula amal, ma'ruf dalam bentuk amal, huwa badlul jah, memberikan kehormatan, wal i'anah, membantu bin nafsi, dengan jiwa kita, finna ibah, dalam segala musibah. Ada orang-orang terkena musibah, kita punya kehormatan, punya pangkat jabatan, kita bantu, kita menolong dengan jiwa kita, dengan badan kita, dengan apapun yang kita miliki. Ada aksinya. Kalau amal itu kan praktek ya. Belum habis ya. Wara itu jami'al at'imah, aku telah melihat akan semua makanan, falam ara ta'aman aladza minas sabri. Maka belum pernah aku lihat akan makanan akan yang lebih lezat dari sabar. Nah, makanan paling lezat sabar, tapi pahit nih. Arti sabar itu sendiri buah yang sangat pahit ya kan. Nah, tapi pahit pun menghasilkan kebaikan di masa depan. Berlelah-lelah dahulu. Wasabru salah satu arkanin. Sabar itu ada tiga rukunnya. Habsun nafsi anis suhti bil qada. Menahan diri dari marah dengan takdir Allah. Baru sah sabar kita ada tiga rukunnya. Yang pertama, menahan diri kita dari benci dengan takdir Allah. Ketika kita ditimpa oleh sesuatu yang berat bagi kita, tahan diri kita dari marah. Pertama, nggak marah kepada Allah. Wahabsul lisani anil qawli sai. Menahan lidah dari ucapan buruk. Kadang kita sabar, tapi ucapan kita ngeluh terus kan. Ya, berarti nggak cukup rukun sabarnya. Menahan lidah dari perkataan yang buruk. Wahabsul jawarihi ani an-nahwi latamen wa syakki jaibin wa siyahin wa taswidi wajhin wa wada'i nahwi turabin ala nahwi ra'sin. Yang ketiga, rukun sabar itu menahan anggota badan dari seumpama menampar-nampar. Kita kehilangan orang yang kita cintai, nggak usah kita menampar-nampar pipi. Wasyaki jaibin, merobek-robek baju. Wasiyahin, teriak-teriak. Wataswidi wajihin, menghitamkan muka. Wada'i nahwi turabin, menaburkan seumpama tanah di atas kepala kadang kan.
untuk menunjukkan kesedihan, beratnya musibah yang menimpa misalnya. Enggak melakukan seperti itu baru sabar. Faman qama bihadhil arkan hada fadilatas sabri. Maka barang siapa yang melakukan ia dengan ini rukun sabar yang tiga, nahan jiwa dari marah-marah, nahan lidah dari perkataan buruk, nahan anggota badan dari melakukan hal-hal yang dilarang, maka barang siapa yang melakukan ia dengan ini rukun hadza, niscaya mendapati ia fadilatas sabri, akan fadilah kesabaran. Sabar alladzi huwa, yang dianya sabar itu nisful iman. As-sabru nisful iman. Hadis Nabi, sabar itu setengah keimanan. Nah, ini sabar yang begini. Sabar Nabi Yakub. Fasabrun jamil. Wasaratil baliyatu mahda ihsan. Jadilah bala. Jadilah musibah terhadap dia itu semata-mata ihsan. Dia melihat musibah yang menimpa justru sebagai kebaikan. Setiap kita ditimpa masalah, coba kita perhatikan. Pasti di situ karena kesalahan kita, karena keteledoran kita. Jadi itu kita anggaplah sebagai kebaikan Allah mengingatkan kita, menyadarkan kita. Summa as-sabru ala aksamen. Kemudian bermula sabar itu di atas beberapa macam. Ada macam-macam sabar. Sabarun ala ma huwa kasbun lil abdi. Pertama sabar di atas ma yang dia nyama itu usaha bagi si hamba. Wasabarun ala ma laisa bikasbin. Dan sabar di atas ma yang tidak ada yang nyama dengan usaha. Sabar di atas ma yang dia nyama itu usaha hamba. Jadi kita harus bersabar ya atas sesuatu yang ditimbulkan oleh perilaku kita sendiri. Ada yang itu bukan hasil perilaku kita, gempa bumi misalkan, gunung meletus, itu kan di luar kendali kita, harus sabar juga. Nah, jadi sabar di atas ma yang dia nyama itu usaha bagi si hamba, dan sabar di atas ma yang tidak ada ya dengan usaha hamba. Fasabru alal kasbi ini, fasabru alal kasbi ala kisma ini, maka bermula sabar di atas usaha dari si hamba itu di atas dua macam. Yang pertama sabrun alama amarallah. Nah, sabar di atas ma yang merintahkan oleh Allah Ta'ala dengan nyama. Fima yanaluhu fihi masyakkah, pada ma yang menimpa ianya ma akannya seseorang, padanya ma akan kesukaran. Sabar di atas usaha di atas dua perkara. Sabar atas perintah Allah, pada melakukan sesuatu yang sesuatu itu ada beratnya. Untuk melakukan sholat, puasa Ramadan sebentar lagi butuh kesabaran ya. Nah, itu kesabaran kita harus apa namanya? Ya berusaha untuk melakukan semuanya walaupun berat karena di baliknya banyak hikmahnya. Ini kayaknya ada yang putus ya. Ada yang hilang ini kurang. Sabar di atas usaha di atas dua macam. Sabar di atas ma yang merintahkan oleh Allah Ta'ala dengan nyama pada melakukan sesuatu. Yanala biasanya artinya yusiba. Pada ma yang mendapati ianya si hamba akan nyama, pada nyama perintah Allah akan musyakkah. Sabar terhadap perintah Allah pada melakukan sesuatu yang dapat ia seseorang, yang sampai ia nyama akannya seseorang padanya sesuatu akan kesukaran. Bisa kita artikan nanti melakukan sesuatu yang dalam sesuatu itu ada rasa berat. Seperti sholat, puasa, kan berat. Nah, kita bersabar. Cuma ada yang hilang bagiannya di sini. Nggak ada langsung makalah ke 24. Wallahu alam bisab'il marji' wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.